produk seperti alat elektronik, alat olahraga, fashion, alat rumah tangga, dan lain-lain. Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk seperti alat elektronik, alat kesehatan, produk kecantikan, fashion, dan lain-lain. Amazon merupakan e-commerce internasional yang menawarkan berbagai produk alat elektronik. eBay adalah e-commerce yang menawarkan berbagai produk dan jasa. Elevenia adalah e-commerce yang menawarkan fashion, alat kecantikan, gadget, sport, dan lain-lain. Shopee merupakan pusat belanja online yang menawarkan berbagai produk sama seperti Lazada dan Tokopedia. Bukalapak merupakan penyedia tempat jual beli online yang memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak terkirim. Blibli merupakan e-commerce yang khusus menawarkan alat elektronik seperti gadget, komputer, kamera, dan lain-lain. Zalora adalah pusat belanja online yang khusus menawarkan fashion seperti pakaian, sepatu, celana, dan lain-lain. Reebok merupakan e-commerce berskala internasional yang khusus menawarkan alat olahraga seperti sepatu, pakaian, tas, dan lain-lain. The Naked Travel adalah blog yang berisi tentang kisah perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan budget meal. Anakjajan.com merupakan blog yang berisi tentang informasi kuliner seperti review makanan, resep makanan, dan tempat makan. Ngobrol Cantik merupakan blog dari Elin Ivana yang berisi tentang tips kecantikan, review make up dan skincare, serta gaya hidup serta informasi tentang alat kecantikan. Iwan Banaran adalah blog yang berisi tentang informasi otomotif dan berbagai aksesoris yang berhubungan dengan otomotif. Hot Chocolate and Mint merupakan blog dari Diana Rikasari yang berisi tentang informasi fashion dan kecantikan. Aib Nurul Hidayah merupakan blog yang berisi tentang berbagai informasi yang terkait dengan rekam medis dan informasi kesehatan. Halo Dokter adalah sebuah blog yang berisi tentang informasi seputar dunia kesehatan. Pijarpsikologi.org adalah blog yang menerima layanan konsultasi psikologi secara online. Whatever Backpacker merupakan blog travel yang berisi tentang berbagai informasi perjalanan seperti review makanan, hotel, tempat wisata, dan cerita perjalanan. Teknobyte yaitu situs yang berisi tentang berbagai informasi mengenai elektronik. Flipper merupakan perusahaan teknologi pendidikan yang berbasis online dan telah menjadi bagian dari ekosistem pendidikan Indonesia dengan menyediakan, memperbaiki, dan mendistribusi pendidikan berkualitas. Xenius Education adalah lembaga pendidikan secara online yang menyampaikan materi berupa video interaktif berisi tulisan tangan dan suara mentor dan dilengkapi animasi. Ruang Guru adalah sebuah perusahaan startup teknologi yang berfokus pada pendidikan yang menawarkan platform pembelajaran berbasis kurikulum sekolah melalui video tutorial interaktif oleh guru dan animasi. Rumah Belajar Kemendikbud yaitu portal yang dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses mengajar yang lebih interaktif di kelas. Google Books adalah sebuah layanan mesin pencari buku oleh Google di mana kita dapat mencari berbagai jenis buku yang kita inginkan. Wikipedia adalah website pendidikan terbesar di dunia seperti definisi kata, sejarah, teknologi, dan lain-lain. Edmodo adalah website e-learning di mana guru dapat memberikan tugas dan soal-soal secara digital. Udemy adalah website e-learning di mana pelajar dan non-pelajar dapat mengikuti pelajaran sesuai keinginan. Edukasi.co.id yaitu situs yang digunakan oleh pelajar SMP, SMA dengan materi sesuai dengan kurikulum yang diajarkan di sekolah. Mobile Edukasi adalah website yang berisi aplikasi mobile
aplikasi yang berisi soal-soal UN. Detik.com yaitu berita terbaru tentang kriminal, kecelakaan, politik, dan lain-lain. Kompas.com kabar harian terbaru seputar politik, ekonomi, otomotif, dan lain-lain. Liputan6.com berisi tentang kabar terkini, situs politik, berita olahraga, elektronik, dan lain-lain. Tribunnews.com yaitu situs yang menyajikan berita terkini Indonesia, olahraga, politik, serta lifestyle. Tempo.co adalah portal web berita dan artikel yang berisi berita nasional, bisnis, olahraga, lifestyle, internasional, hingga selebritas. Bolanet adalah berita bola terkini, live score sepak bola, dan informasi pertandingan Liga Eropa dan Indonesia terlengkap. Kapanlagi.com adalah situs media online yang menyajikan informasi berupa konten-konten berita seputar dunia entertainment baik Indonesia maupun mancanegara. FIFA.co.id yaitu berita harian terkini yang menyajikan berita politik, olahraga, hingga lifestyle. Simbonews.com yaitu situs berita terbaru Indonesia dan internasional. Merdeka.com berisi tentang berita politik, hukum, kriminal, olahraga, hingga otomotif. Kaskus digunakan untuk mencari informasi, berbagi hobi, berinteraksi sesama komunitas. Detik Forum adalah forum diskusi seputar politik, selebritas, dan berita viral. Tangan di atas adalah komunitas yang berisi pengusaha muda dan orang-orang dalam dunia wirausaha. Klub Buku Indonesia adalah forum yang didirikan untuk menaungi seluruh pembaca buku, juga untuk menularkan kebiasaan baik yaitu membaca buku. Vinyl Daily adalah forum diskusi tentang fashion dan kecantikan. Goodreads adalah situs jaringan sosial yang khusus pada katalogisasi buku. Di sini pengguna dapat berbagi rekomendasi buku dan review. Yahoo adalah forum maya pekerja kreatif Indonesia khususnya di bidang visual, jejaring, dan lain-lain. Traveler Kaskus adalah forum diskusi bagi para pencinta travel. Diskusi web hosting yaitu forum hosting internet, programming, dan lain-lain. Forum Kristen.com adalah forum bagi masyarakat Kristen untuk bertukar pikiran dan saling menguatkan satu sama lain. Behance adalah media untuk para kreatif membagikan dan menampilkan hasil kerja dan proyek. Uplex.com adalah kumpulan konten material desain, komunitas developer, dan desainer untuk berbagi inspirasi. ArtStation adalah aplikasi art showcase yang memiliki user interface yang mudah digunakan dan enak dilihat. Mahara adalah sistem e-portfolio open source dengan kerangka layar fleksibel. Ensembl adalah website portofolio yang menggunakan web